Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Hafiz Permata dari kelas 11 MIA 1 asal sekolah dari MIA 1 Bandar Lampung. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang akhlak terpuji yang memiliki dua materi. Yang pertama akhlak berpakaian dan yang kedua akhlak berhias. Oke, akan saya bacakan akhlak berpakaian. Pertama, pengertian akhlak berpakaian. Pakaian sebagai kebutuhan dasar bagi setiap orang dalam berbagai zaman dan keadaan. Islam sebagai ajaran yang sempurna telah mengajarkan kepada pemeluknya tentang bagaimana tata cara berpakaian. Berpakaian menurut Islam tidak hanya sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang, tetapi berpakaian sebagai ibadah untuk mendapatkan ridho Allah. Oleh karena itu, setiap muslim wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah. Dan pakaian adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana seorang berada. Pakaian memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, guna melindungi tubuh dari semua kemungkinan yang merusak ataupun yang menimbulkan rasa sakit. Dalam bahasa Arab, pakaian disebut dengan kata libasun siyabun. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai barang apa yang biasa dipakai oleh seorang, baik berupa baju, jaket, celana, sarung, selendang, kerudung, jubah, surban, dan lain sebagainya. Secara istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan model, berupa baju, celana, sarung, jubah, ataupun yang lain, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya untuk suatu tujuan yang bersifat khusus ataupun umum. Tujuan bersifat khusus artinya pakaian yang dikenakan lebih berorientasi pada nilai keindahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemakainya. Dan selanjutnya, bentuk akhlak berpakaian. Dalam pandangan Islam, pakaian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu pertama, pakaian untuk menutupi aurat tubuh sebagai realisasi dari perintah Allah bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah, dan bagi pria menutup badan sampai di bawah lutut dan di atas pusar. Standar pakaian seperti ini dalam perkembangannya telah melahirkan kebudayaan berpakaian bersahaja, sopan dan santun, serta menghindarkan manusia dari gangguan dan eksploitasi aurat. Sedangkan yang kedua, pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas dari sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Berpakaian dalam pengertian untuk menutup aurat dalam syariat Islam mempunyai ketentuan yang jelas, baik ukuran aurat yang harus ditutup ataupun jenis pakaian yang digunakan untuk menutupnya. Berpakaian yang menutup aurat juga menjadi bagian integral dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat ataupun haji dan umroh. Karena itu setiap orang beriman, baik pria ataupun wanita, memiliki kewajiban untuk berpakaian yang menutup aurat. Tetapi dengan maharim yang boleh terlihat hanyalah aurat kecil, leher ke atas, tangan dan lutut ke bawah. Busana muslimah harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, tidak transparan dan ketat. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian lelaki. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Yang keempat, pantas dan sederhana. Dan selanjutnya, nilai positif dari akhlak berpakaian. Setiap muslim diwajibkan untuk memakai pakaian yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk aurat dan hiasan, akan tetapi harus dapat menjaga kesehatan lapisan terluar dari tubuh kita. Kulit berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran kuman-kuman panas, zat kimia, dan lain-lain. Di daerah tropis di mana pancaran sinar ultraviolet begitu kuat, maka pakaian ini menjadi sangat penting. Pancaran radiasi sinar ultraviolet akan dapat menimbulkan terbakarnya kulit, penyakit kanker kulit, dan lain-lain.
Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar berpakaian yang baik, indah, dan bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam pengertian bahwa pakaian tersebut dapat memenuhi hajat tujuan berpakaian, yaitu menutupi aurat dan keindahan. Sehingga bila hendak menjalankan sholat, pakaian tersebut langsung dapat memenuhi syarat digunakan untuk menjalankan sholat dan seyogyanya. Pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang baik dan bersih, bukan berarti mewah. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tasrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Islam mengajak manusia untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, makan minum juga jangan kurang dan jangan berlebihan. Ketentuan dan kriteria busana muslimah menurut Al-Quran dan Sunnah memang lebih ketat dibandingkan ketentuan berbusana untuk kaum pria. Hal-hal yang tidak diatur oleh Al-Quran dan Sunnah diserahkan kepada pilihan masing-masing. Misalnya masalah warna dan model. Keduanya menyangkut selera dan budaya. Pilihlah warna dan mode akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia. Karena itu, ataupun model busananya, maka haruslah dapat mengantarkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan materi selanjutnya adalah akhlak berias. Pengertian akhlak berias. Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, modern, berhias adalah kebutuhan dasar untuk memperindah penampilan diri, baik di lingkungan rumah ataupun di luar rumah. Berhias adalah bentuk ekspresi personal yang menegakkan jati diri dan menjadi kebanggaan seseorang. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata zayyana yuzayyinu. Quran Surah Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 16. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah. Berdandan dengan dandanan yang indah-indah dan menarik. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris, ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri menampilkan penampilan untuk suatu tujuan tertentu. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat dipahami bahwa pada kehakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan akhlak terpuji sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Tapi materi selanjutnya bentuk akhlak berhias. Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Pakaian dalam Islam memiliki fungsi hiasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak sekedar membutuhkan pakaian menutup aurat, tetapi juga busana yang memperelok pemakainya. Pada masyarakat yang sedang maju, penyebabnya mode pakaian ataupun berdandan memperoleh perhatian lebih besar. Jilbab dalam konteks ini menjalankan fungsinya sebagai hiasan bagi para muslimah. Mode jilbab dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Jilbab bukan hanya sebagai penutup aurat, namun juga memberikan keelokan dan keindahan bagi pemakainya untuk mencantikkan diri. Berhias dalam ajaran Islam tidak sebatas pada penggunaan pakaian, tetapi mencakup keseluruhan perianti alat, aksesoris yang lazim digunakan untuk mempercantik diri, mulai dari kalung, gelang, arloji, anting-anting, bros, dan lainnya. Di samping itu, dalam kehidupan modern, berhias juga mencakup penggunaan bahan ataupun alat tertentu untuk melengkapi dandanan dan penampilan, mulai dari bedak, make up, semir rambut, parfum, wewangian, dan sejenisnya.
Agama Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas agar setiap muslim mengindahkan kaidah berhias yang meliputi yang pertama, niat yang lurus yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang ketujuh, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun naria. Agama Islam memberi batasan dalam etika berhias sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 33 yang memiliki arti, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang didahulu dan dirilatkan sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hal ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Larangan Allah dalam ayat tersebut di atas secara khusus ditujukan kepada wanita-wanita muslimah agar mereka tidak berpenampilan tabarru seperti orang-orang jahiliyah zaman Nabi dahulu. Berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam berhias. Sebab jika seorang muslim sembarangan dalam berhias, maka akan terjebak dalam perangkap setan. Ketahuilah bahwa setan memasang perangkap di setiap sudut kehidupan manusia. Tujuannya tentu saja untuk menjebak manusia agar menjadi sahabat setianya. Baik, mungkin cukup sekian materi singkat yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua dan untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.